Halo semuanya, kembali lagi di channel gua, I Blame Ariels ya. Kenalin, nama gua Ariels. Um, di video ini gua bakalan ajarin kalian cara gym maxing ya. Ya gua udah nggak segede dulu, cuman gue lebih happy sekarang. Gue bakal tunjukin ke kalian juga progres gua selama ini nge-gym. Dari dulu gendut, terus sempat bener-bener gede kayak bodybuilder. Dan sekarang kayak gue nggak terlalu peduli banget sama nge-gym, cuman gym itu bantu banget buat kalian turun berat badan dan ngilangin body fat, oke? Sorry, gue lagi bloated banget karena gue habis makan dan gue belum gerak, so gue kayak cabi sekarang. Oke, so langsung aja kita mulai videonya ya. Kenalin nih gym maxing, cara bentuk badan by gue. Oke, siapa sih gue ini? Ariels. Gue ini 20 tahun ya. Gue mulai transformasi badan gue dari umur 18 ya. Itu sekitar 2 tahun sekarang. Ya gue full Indo, by the way. Gue bukan Cindo, jadi stop bilang gue Cina. Gym maxing adalah proses dedikasi total untuk memaksimalkan potensi fisik. Jujur ini gue ambil dari ChatGPT ya. Cuman gue setuju sama penjelasannya. Latihan beban, optimalisasi disiplin, nutrisi, dan gaya hidup secara menyeluruh. Tapi gue saranin kalian jangan jadiin gym itu personality kalian gitu. Kalian jangan kayak jadiin gym tuh kayak, oh gue tuh anak gym gini-gini. Jangan bilang ke orang kalau lu nge-gym. Bilang aja, oh gue olahraga, gitu aja. Ini kita langsung skip aja karena banyak dari kalian juga udah tahu apa itu gym. Nah, yang gue lakuin tuh adalah 3 split latihan. Dan gue latihan seminggu itu sekitar 3 kali sekarang. Tapi gue udah gak nge-gym lagi. Gue dulu sempet pergi ke gym seminggu 6 kali. Untuk baru-baru masih oke, cuman kalau kalian punya kehidupan lain banyak seperti kerja, kuliah segala macam, 6 kali seminggu tuh kayak too much kebanyakan. Gue 3 hari aja udah cukup. 3 kali seminggu ya. Nah, yang pertama ada push day. Push day kita latihan dada, shoulders, dan juga triceps. Nah, setiap semua otot ini dari push day, pull day, dan legs itu, kalau legs enggak sih. Kalau push day sama pull day itu dia latihannya 2 gerakan atau 2 mesin di setiap otot. Lalu di pull day ada back dan bicep, simple aja. Lalu yang ketiga ada legs, nanti gue tunjukin gerakan apa aja yang lu perlu lakuin. Masuk ke push day, ada dada, shoulder, dan triceps. Untuk biasanya gue mulai dari dada dulu ya. Gue biasa mulai dari ini, incline bench press, incline dumbbell press. Ya, itu gue lakuin. Nanti gue jelasin set sama repsnya. Jadi itu gue lakuin pertama. Yang kedua gue langsung lanjut ke chest flies. Nah, chest flies ini ngebantu banget buat gedein otot dada kalian. Nah, lalu ada shoulders, ada shoulder press ya. Caranya ya kalian tinggal dudukin aja kursi itu, benchnya sampai kayak lurus gini. Kau ambil dumbbell, terus kalian ya shoulder press. Lalu yang kedua ada ini, apa namanya, lateral raise. Pasti kalian pernah lakuin juga, dan kalau udah tahu, udah familiar dengan lateral raise, ini bagus banget buat latihan shoulder ya. Nah, lalu ada triceps nih. Tricep gue biasa pakai triceps pull downs, kalau nggak tricep extension. Nah, lalu ditutup dengan dips ya. Dips ini bagus banget buat ngelatih atau triceps dan juga dada. Jadi sekalian gitu loh. Langsung lanjut ke pull day. Ada back dan biceps nih. Oh ya, tadi yang push day latihan waktunya itu 90 menit ya. Agak lama, cuman kalian bisa lebih cepetin lagi, 60 menit lah mungkin lah. Selesai. Atau ya 60 menit. Lalu ada pull day nih. Back dan bicep ini singkat aja. Back kalian bisa pilih mesin yang kalian suka. Cuman yang gue suka ini adalah lat pull downs, lalu sama cable row. Itu bagus banget. Gue cuma ngelakuin 2 doang dan back gue bagus.
Lalu ada biceps, gue biasa cuman dua juga. Em, Bicep curls sama hammer curls. Simple aja. Buat kalian ada yang pengen nanya-nanya tentang gym, tentang gerak-gerakan yang perlu kalian lakuin, bisa DM atau komen. Gue bakal bales semua komen dan bales semua DM. Nah, lalu ada leg day, latihan bagian seluruh otot kaki. Ini opsional ya, tapi kalian jangan skip juga leg day. Kalian bisa ngelakuin leg day itu cepet aja 30 menit. Jadi mulai dari squat, kalian bisa pakai squat kayak gini yang gak susah atau pakai yang mesin. Nah, lalu ada leg curls. Gerakannya emang agak zesty, agak gay, cuman nggak apa-apa. Kalian lakuin itu. Lalu ada leg extension, lalu ada calf raise ya. Lalu ada yang terakhir penutupnya, dinernya itu adalah cardio jalan. Jangan jogging guys, jangan stop jogging. Jogging itu ngebikin kalian gemuk dan gendut. Gemuk dan gendut. Pokoknya jogging tuh bikin kalian gendut guys. I know ini kelihatannya kedengarannya kayak gila, tapi beneran jogging tuh bikin kalian gendut. Jadi yang bagus apa? Jalan, tapi jalannya agak nanjak. Nah, bisa kalian pakai mesin, kalau nggak kalian jalan-jalan yang menanjak. Nggak usah lama-lama, 20 menit aja udah cukup sehari. Nah, reps dan setsnya. Yang gue lakuin repsnya itu adalah 12 sampai 15. Dan setnya itu 3 kali. Gue dulu sempat ngelakuin 4 kali, ternyata itu kebanyakan. Nggak ada gunanya. Nah, kalau kalian pengen cepet juga, kalian lakuin 2 set aja, tapi sampai kalian nggak bisa ngelakuin lagi, atau namanya failure ya. Jadi beneran kalian push diri kalian, paksa diri kalian sampai kalian nggak bisa ngangkat lagi. Ini yang paling penting dari gym. Kalau gue disuruh pilih, lebih pilih gym atau diet? Gue lebih pilih diet. Gue lebih baik gue give up sama gym, gue nggak nge-gym lagi asal diet gue bagus. Gue lebih pilih diet coy. Nah, nutrisi yang harus lu makan itu adalah protein, daging coy. Kalau kalian bisa makan daging merah, itu kalau bisa 2 kali seminggu lah. Minimal. Oke. Gue tahu daging merah agak mahal, cuman usahain lah kalian dapat 2 kali seminggu. Gak perlu banyak-banyak juga. Lalu ada susu, kalian butuh susu karena butuh kalsium ya buat tulang kalian. Kalsium juga banyak manfaatnya di tubuh kita. Lalu ada vitamin D dan vitamin B. Ya, vitamin D itu bisa dapat dari buah atau berjemur ya. Nah, lalu ada zinc. Zinc ini bisa kalian temuin di daging, di telur. Ya, pokoknya di daging dan telur ya. Lalu ada kreatin. Kalau kalian pengen konsum kreatin, gue saranin boleh, bagus itu. Cuman, gue personally nggak pakai itu. Nah, ini juga paling penting nih, air. Karena otot itu butuh yang namanya hidrasi ya. Jadi kalau otot lu nggak butuh, kalau otot lu nggak dapat cairan yang cukup, gimana bisa berkembang dan gimana bisa recovery gitu. Jadi air tuh penting banget. Gue minum jujur 4 liter sampai 5 liter, 4 liter sampai 5 liter sehari. Yang terakhir ada buah. Buah sebenarnya nggak terlalu penting, cuman kalau kalian pengen yang manis-manis, pengen makan kue atau apa segala macam, makan buah aja. Nah, lalu makanan yang harus lu hindarin tuh dikit banget nih. Please, please, please kalian hindarin ini. Yang pertama ada alkohol, khususnya bir. Teman gue ada sih yang nge-gym tapi ototnya yang minum alkohol setiap hari tapi ototnya tuh lebih bagus dari gue. Itu genetik ya. Kalau kalau kalian ngerasa alkohol ngebikin otot kalian hilang ya stop minum alkohol. Khususnya bir. Kalau kalian emang terpaksa nih, dipaksa banget kalian minum. Minum tuh yang bener-bener pure alkohol kayak misalnya vodka, kalau enggak tequila. Nah, lalu ada minyak goreng. Please hindari banget kelapa sawit. Minyak goreng kelapa sawit dan juga seed oil. Tapi kalau seed oil di Indonesia udah nggak ada kayaknya. Kayak jarang banget. Yang biasa gue pakai buat masak itu adalah coconut oil dan juga butter. Please jangan samain margarin sama butter ya. Margarin tuh beda. Margarin tuh jelek banget. Oke, langsung kita lanjut ke footage gue, yaitu ada foto-foto lama gue nih, 2022, gemuk banget.
2023 agak gemuk. Sebentar guys, gue post dulu videonya karena bapak gue baru pulang. Oke. Oke, lanjut lagi ke videonya guys. Sorry tadi gue dipanggil bapak gue. Oke, jadi 2022 nih. Kelihatan banget ya, gendut gitu kan. Jelek, nggak punya temen. Nah, 2023 ini gue udah mulai yang namanya diet sedikit, tapi makanan gue tuh masih ngawur ya. Gue masih makan nasi padang, makan gini-gini ya. Cuman ini udah kelihatan lah berubah dikit lah ya. Walaupun sedikit banget dan juga masih kelihatan gendut gitu loh. Masih kelihatan kayak orang normal lah. 2024 ini bener-bener gue fokus nge-gym, fokus ini juga upgrade style gue segala macem, cara berpakaian gue nih bisa kalian lihat. Oke lah ya. Terus ini waktu gue sering banget nge-gym, kayak 6 kali seminggu nge-gym. Hasilnya bagus ya. Lalu masuk ke 2025, rambut gue agak panjang. Ini bener-bener gue makan apa aja. Jadi gue kelihatan gemuk di sini, bloated banget. Di sini agak-agak turun, di sini juga agak turun. Nah, di 2026 ini gue bener-bener fokus total nge-cut off yang namanya minyak. Dan gue ngerasa lebih banyak energi dan juga lebih em, gampang mikir gitu, kayak gue sekarang mikir tuh kayak pep gitu, kayak cepat aja gitu. Cuman kalau dulu waktu gue sering banget makan minyak goreng itu bener-bener kayak gue nggak bisa mikir, pemalas segala macem ya. Jadi gue sekarang lebih happy karena gue udah nggak terlalu fokus ke gym, gue lebih fokus ke hal-hal lain, oke, seperti kerjaan, sekolah segala macem. Jadi intinya guys, buat kalian yang pengen nge-gym itu nggak salah ya. Cuman jangan terlalu fokus ke gedein badan. Bikinlah badan yang kalian suka. Cuman kalau kalian pengen jadi bodybuilder yang pengen gede gitu pakai steroids, nggak apa-apa, nggak masalah. Kalian bisa lakukan itu. Cuman gue saranin kalian jangan terlalu gede lah ya. Ini ada cuplikan video-videonya ya. Ini dari 2022, liatin. Anjing. Jelek banget. 2024 nih, peak gua kalau bisa bilang buat badan. Cuman mukanya agak jelek. 2025, 2026. Ini 2025 ini masih gendut, masih makan agak sembarangan. Cuman ya masih oke lah ya. 2026 gue bener-bener fokus ke yang namanya ningkatin density atau kekeras, lebih bikin tulang muka gue lebih keras segala macam. Not bad lah ya guys ya. Lalu di next video nih, gue bakal ajak kalian nge-gym, full gym workout tutorial. Gue bakal bikin playlist, kayak nanti bakal diisi 3 video, push, pull, dan legs. Dan mungkin nanti gue bakal bikin video juga cara workout di rumah. Ya, sekian dari video gue. Semoga kalian bisa belajar sesuatu dari video ini. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa like video ini, komen juga. Barangkali ada hal-hal yang kalian gak setuju dengan gue, bisa komen. Ya, gue open minded. Kalau gue salah, gue bisa koreksi diri gue juga. So, yeah, thank you for watching dan goodbye.